anak-anak semuanya, apa kabar kalian hari ini? Ibu ingatkan, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan ya. Nah, sebelum belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk materi hari ini, Ibu akan menyampaikan tema 4, subtema 3, pembelajaran 4. Yang materinya yaitu mencakup tentang jenis-jenis pantun, interaksi antar warga masyarakat, dan yang terakhir yaitu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Pulang sekolah, Lina menonton televisi. Lina melihat berita prosesi pernikahan adat Melayu yang menggunakan pantun. Lina terpana melihat serunya berbalas pantun dalam prosesi pernikahan tersebut. Selesai menonton televisi, Lina membuka kembali bukunya yang berisi tentang jenis-jenis pantun. Lina ingin tahu jenis-jenis pantun yang disajikan dalam prosesi pernikahan adat Melayu yang ada dan baru saja dia tonton di televisi. Nah, tradisi berbalas pantun biasanya dilakukan pada upacara adat pernikahan Melayu dan Betawi. Sebagian besar pantun yang digunakannya adalah pantun tua yang berisi tentang nasihat. Ternyata di daerah Lani tidak ada tradisi berbalas pantun dalam pernikahan. Nah, perbedaan tersebut termasuk perbedaan budaya. Karena Indonesia memiliki ragam budaya, warga masyarakat dapat bertukar pengalaman tentang budaya daerah dengan masyarakat lain melalui interaksi. Interaksi tersebut memiliki berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tradisi interaksi dalam masyarakat? Nah, yuk kita simak semuanya, dengarkan ya, dan perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah perbedaan kandungan sumber daya alam. Nah, pada faktor ini berpengaruh terhadap kegiatan produksi yang ada di suatu daerah. Kemudian yang kedua, perbedaan kondisi demografis atau kondisi kependudukan. Pada kondisi ini mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena menentukan tingkat produktivitas kerja. Yang ketiga, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat mendorong terjadinya pemerataan pembangunan antar wilayah. Yang keempat, konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah. Nah, saat ini kegiatan ekonomi masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Agar pembangunan merata, persebaran kegiatan ekonomi pun harus merata. Dan yang terakhir adalah alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah. Alokasi dana pemerintah akan berdampak pada ketimpangan pembangunan antar wilayah, pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, listrik, dan lain-lain. Nah, jadi interaksi yang terjadi di masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di berbagai bidang. Meningkatnya kemampuan ekonomi di tiap-tiap daerah akan mempengaruhi pemenuhan terhadap kebutuhan sosial dan budaya di tiap-tiap daerah. Nah, sekarang masih ingatkah kalian dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Nah, hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan hal yang berbeda namun saling berkaitan. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh seseorang. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban dapat dinyatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Ya, hak adalah sesuatu yang mutlak milik seseorang. Contohnya,
1. Mendapatkan perlindungan hukum. 2. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Menikmati lingkungan bersih. 4. Hidup tenang dan damai. 5. Bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. 6. Berpendapat dan berorganisasi. Dan terakhir, mengembangkan kebudayaan daerah. Nah, itu adalah contoh-contoh hak sebagai warga masyarakat. Kemudian yang kedua ada kewajiban. Kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat. Contohnya, 1. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. 2. Menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. 3. Mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Misalnya, kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. 4. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. 5. Membantu tetangga yang terkena musibah. Dan yang keenam adalah menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Yang terakhir yaitu tentang tanggung jawab. Tanggung jawab adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Contohnya, mengikuti pemilihan ketua RT atau RW. Kedua, menghargai hasil diskusi warga. Yang ketiga, membuang sampah ke tempat sampah. Yang keempat, melaksanakan ronda malam. Yang kelima, mengikuti kerja bakti. Nah, sekarang kita ke kegiatan Ayo Menulis. Coba dilihat semuanya. Kamu sudah mengetahui tentang hak dan kewajiban, bahkan perbedaan di antara keduanya. Nah, tahukah kamu hak dan kewajibanmu terhadap kesehatan di lingkunganmu? Apakah kamu memiliki kewajiban menciptakan lingkungan sehat di sekitar tempat tinggalmu? Apa kewajibanmu itu? Apa hakmu terhadap lingkungan di sekitar tempat tinggalmu? Apakah ada pengaruh lingkungan sehat dengan cara mencegah penyakit pada organ peredaran darah? Tuliskan pendapatmu dalam kolom berikut ini. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti tentang materi yang telah Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih anak-anak semuanya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.